Selamat malam, Kerja Sion. Sangat senang melihat kamu di sini, walaupun ini adalah hari libur sekolah secara fisik atau online. Dan kita akan lanjut ke buku ke-8, seri buku ke-8, dan saat Pendeta Samuel sedang bekerja keras di Italia, kita akan juga mulai dari buku ke-8, dan saya akan mengambil dari buku Cell Group pelajaran 20 sampai 22, dan judulnya adalah Darah dan Katak. Dan kita akan lihat dari 3 topik utama ini. Yang pertama, kita akan lihat kalender dari 10 tulah, dan ini adalah sesuatu yang ketika saya mempersiapkan ini, saya merasa buku ini sangat menyenangkan. Saya sangat sesuatu yang ini sudah lama sekali saya tidak merasa perasaan seperti ini. Tapi saya akan berbagi pada kamu tentang kalender dan dua tulah pertama. Dan ini akan menambah kesenangan di sini karena ini akan menunjukkan sedikit cerita tentang yang kelibat tulah ketiga dan berikutnya. Dan ini seperti poet, seperti mendengarkan musik, tapi waktunya juga sangat amazing. Dan mari kita lihat kalender. Yang pertama, saat kita melihat kalender baru dari 10 tulah, itu ada satu ayat yang dibawa oleh Pendeta Abraham Park ke dalam perhatian kita dari Keluaran pasal 12 ayat 2. Ini yang dikatakan, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Jadi Allah memberikan 1 Januari sebagai reboot yang pertama, dan menunjukkan kalau ini penting karena kita akan mulai tolak awal ini untuk menghitung kalender dari 10 tulah. Dan dikatakan di sini bulan ini dalam bahasa Ibrani itu adalah Ha-Hodesh. Pendeta sudah berkata ini sebelumnya, dan ini bukan artinya bulan ini saja dan bukan berarti hari apapun di bulan ini, tapi ini menunjukkan hari pertama di bulan ini. Jadi bulan ini itu adalah hari pertama di bulan ini. Akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Dari seluruh kalendermu. Itu adalah pusatnya. Dan ada banyak di Alkitab yang berkata tentang Ha-Hodesh. Keluaran pasal 19 ayat 1 juga berkata bulan ketiga, tapi dalam bahasa Ibrani itu adalah Ha-Hodesh. Dan ini adalah pada saat Exodus. Dan ini juga digunakan untuk merayakan bulan baru. Dan walaupun dikatakan pada bulan baru atau seperti brand Abalon, tapi dalam bahasa Ibrani itu adalah Ha-Hodesh. Jadi apa arti sejarah penebusan dari sana? Yang pertama, kita harus menanyakan pertanyaan ini. Kenapa kalender baru? Yang pertama, bulan Nisan itu ada di tengah Maret di kalender kita. Jadi setiap dunia itu sudah mulai berlanjut di tengah Maret, tapi hanya bangsa Israel yang memulai tahun yang baru. Sangat aneh kan? Tapi Allah ingin secara spesifik memiliki perbedaan untuk merayakan dan memulai tahun baru yang merupakan tahun kamu. Dan ini bukan tahun siapapun, hanya untuk jemaat-jemaat Allah. Jadi untuk memisahkan ikatan dari antara Israel dengan Mesir, karena mereka tinggal di sana selama 430 tahun, satu-satunya cara adalah untuk mengulangnya atau meributnya. Jadi Allah mengulang kita, meribut kita. Dan mari kita lihat target audiensnya itu bukan orang-orang Ibrani, tapi kalian juga. Jadi kalau kita lihat di sini Keluaran pasal 12 ayat 2 itu adalah Ha-Hodesh. Untuk siapa? Untuk kamu. Dan kalau kamu tidak menyadarinya, seperti yang dikatakan oleh Yesus lalu menunjukkan hal yang paling penting. Misalnya, sungguh-sungguh aku katakan padamu. Benar-benar saya katakan padamu, apakah tidak cukup kata sungguh atau benar, tapi harus diulang-ulang kata-kata itu. Karena ada penekanan yang double, seperti tanda seru. Jadi dikatakan di sini kata dalam bahasa Ibrani itu adalah lakem, yang berarti kepadamu. Jadi waktu ini, kalender ini untuk kamu, secara personal untuk kamu.
Jadi Allah menggunakan analogi ini bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tapi juga kepada orang Kristen saat ini. Jadi kita telah lihat kata-kata seperti pertobatan uh, um, atau ibadah tengah malam, kamu datang ke sini, menangis, terus bertobat, dan akhirnya matanya bengkap, dan besoknya datang ke gereja, dan kita mulai lagi dengan firman baru. Tapi tidak harus tanggal 31 Desember untuk kamu melakukan HaHodesh. Apa yang diajarkan di sini adalah tidak ada tanggal secara wajib untuk kamu bertobat. Untuk kamu, ketika kamu secara personal, atau saya secara personal menerima pesan ini, maka hari ini adalah HaHodesh untuk saya. Jadi bukan waktu. Kita tidak harus menunggu Paskah atau Minggu Sengsara untuk menangis-nangis. Kita tidak perlu menunggu hari-hari tersebut. Hari ini bisa menjadi HaHodesh kamu. Jadi, apa yang terjadi ketika kita masuk ke dalam bulan pertama dari tahun baru? Kita harus menjadi baru lagi. Itu artinya kita ada di dalam diri kita yang lama, jiwa yang lama, secara frustasi, kesulitan dalam hidup kamu, dalam pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan bisnis kamu, itu menempel pada kamu seperti teflon. Sorry, bukan teflon, itu seperti panci yang lama. Kalau teflon kan nggak lengket ya. Jadi setiap hari kalau kita bisa reboot yang baru, maka hari itu adalah bulan yang baru, itu adalah arti dari kalender ini. Dia katakan kepadamu 2 kali kan. Jadi apa artinya? Kenapa kalender baru? Mari kita lihat di kalender yang lama. Kalender orang Mesir. Kalender dari orang Mesir yang terjatuh. Itu seperti ini. Kamu ngerti hieroglif nggak? Saya enggak, tapi kita bisa hitung. Pada Mesir yang zaman purba itu kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya kan? Jadi dari 12 bulan ini, mereka menyebutnya itu 1 bulan 30 hari. Artinya, di dalam 1 bulan ini, ada 3 minggu. 1 minggu itu mereka nggak sebut minggu, mereka sebut dekan atau dekade, 10 ya kan. Jadi mereka memiliki 3 dekan atau 3 minggu di setiap bulan. Tapi itu hanya 360 hari kan. Jadi mereka memiliki ekstra bulan tengah-tengah. Yang di tengah-tengah mereka sebut epakominal hari-harinya, dan artinya ini sangat teratur dan sangat jelas. Jadi selama 430 tahun mereka tinggal sana, ini satu-satunya orang Israel tahu. Ini adalah salah satu contoh gambar lama, gambar kuno tentang kalender Mesir. Jadi ada nggak? Bagaimana cara kamu menjaga hari Sabat ketika kamu gunakan dekan ini? Minggu berikutnya hari keempat, dan minggu berikutnya itu hari pertama dari minggu itu. Jadi bahkan nggak mungkin untuk setiap orang, bahkan asisten rumah tangga di Singapura bisa mengambil hari libur 2 kali seminggu. Kan nggak mungkin ya. Kita punya MOM yang melindungi asisten rumah tangga kita, tapi tidak ada MOM di Mesir yang bisa melindungi budak di sana kan. Mereka bekerja dengan gratis. Jadi mereka mencoba melepaskan sudut pandang mental mereka yang seperti membuat mereka amnesia, dan mengatakan pada mereka, kamu harus ingat hari Sabat. Jadi saya akan ubah semua kalender, saya akan memberikan kamu kalender yang baru, tahun yang baru untuk kepadamu. Jadi ini harus kita ingat. Perintah keempat, ingat hari Sabat dan kuduskanlah hari Sabat. Kamu bisa temukan ini di Keluaran pasal 20 ayat 8 dan Ulangan pasal 5 ayat 12. Jadi Allah tidak hanya mengubah mereka ke tempat baru, ke Kanaan, tapi mereka mengubah kalendernya dan mengubah konsep setiap minggunya. Dan akan sangat menyenangkan. Saya tidak mengajarkan ini, tapi ini benar-benar menyenangkan. Pelajaran menyenangkan di dalam buku Cell Group yang menunjukkan hubungan antara hari-hari di kalender dan setiap hari-hari di 10 tulah. Saya bisa ceritakan 2 minggu ini. Tapi saya bahkan akan meledak
ketika saya mengulang dan mencoba mengerti ini sangat mengejutkan untuk saya, kan ini sangat 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 sempurna, waktunya sangat sempurna. Dan bukan hanya itu, bahkan di waktu modern ini, dan saya yakin kamu akan merasa ini ketika kamu melihatnya. Mari kita lihat ini. Seluruh poin yang harus kamu bawa pulang setelah tiga pelajaran ini, setiap hal yang akan terjadi di dalam tulah yang kamu pikirkan, saya pikirkan, adalah untuk mengubah hati Firaun, kan? Tapi kamu tahu bagaimana ia mengeraskannya, dan ini juga dikeraskan oleh Tuhan, kan? Tapi pada akhirnya kita harus menyadari, Firaun di dalam cerita ini bukan musuh. Firaun adalah saya. Itulah diri saya yang menguasai kehidupan saya saat ini. Dan kalau kita mengambil perspektif ini seperti di Harry Potter, kamu keluarkan pikiran itu, maka kamu bisa sukses mengambil arti dari pelajaran ini. Dan kamu lihat di sini, orang kamu yang dahulu itulah Firaun. Kamu harus membuangnya dan kamu harus menanggalkan manusia lama dan menaruh yang baru, yaitu firman Allah yang mengubah saya. Jadi mari saya ulang. Dua tulah hari ini sangat mudah. Darah dan katak. Darah dan katak. Bukan darah yang katakan berdarah, tapi ingat dua hal ini, ada 8 lagi yang sangat menyenangkan yang akan diulang oleh kolega saya. Yang pertama itu adalah tulah darah. Tulah darah ini mengubah semua air di sungai yang sangat terkenal, di Sungai Nil, menjadi darah. Itu adalah tulah yang sangat hebat, bukan hanya mengubah warnanya, tapi membunuh semua ikan dan binatang air, karena mereka tidak bisa bernafas dalam darah, kan? Dan mari kita lihat dalam Alkitab dan kita akan tunjukkan di sana. Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai 25. Saya akan baca dari ayat 17 ketika kamu ikut saya di sini. Sebab itu berfirman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air dari Sungai Nil. Jadi tongkat itu bukan di tangan Allah, karena ia adalah Allah yang tidak kelihatan, kan? Tapi dikatakan, itu ingat kan, kalau tongkat itu ada di tangan Musa dan Harun, kan? Karena Harun adalah mulutnya Musa. Tapi Allah berkata kalau tongkat ini seolah di tangan dia. Dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang di dalam Sungai Nil itu akan mati, sehingga Sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari Sungai Nil ini. Tentu saja. Di sini nggak akan kata membenci, tapi dikatakan segan meminum air ini. Sorry, saya kehabisan baterai dan saya tidak bisa flip dari di sini. Tunggu sebentar ya. Oke. Pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa Allah fokus pada Sungai Nil, pada tulah pertama? Ya bisa fokus ke piramida, kan? Ya bisa fokus pada peti mati raja, ya kan? Kenapa Sungai Nil? Yang pertama, karena Sungai Nil adalah tempat banyak anak laki-laki Israel ditenggelamkan dan dibunuh. Ini seperti Holocaust, ya. Ketika orang-orang Yahudi dibunuh, itu tempat turis, ya kan. Tapi setiap kali orang Yahudi ke tempat Auschwitz, mereka ingat kalau ini tempat yang sangat menyeramkan karena mereka dibunuh di ruang bergas. Bagaimana dengan ini? Ini nggak terlalu lama, kan? Ini Musa berumur 80 tahun ketika ia dipanggil. Ini terjadi 80 tahun yang lalu ketika Allah menghukum sungai di mana Firaun membunuh banyak-banyak bayi orang Israel di sungai itu dengan menenggelamkan mereka. Jadi Firaun
memerintahkan kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tapi segala perempuan biarkanlah hidup. Ini mungkin hanya terjadi selama 80 tahun, tapi Allah memutuskan untuk membalas dendam atau memberikan penghakiman 80 tahun kemudian. Nggak langsung, tapi ia pasti akan melakukannya. Dan siapa yang selamat di sini? Itulah bayi Musa. Ia nggak mati, tapi itu pada waktu dia banyak yang mati. Jadi ia adalah saksi yang hidup. Yang kedua, karena sungai Nil adalah jalur bisnis. Ini seperti cebol, seperti BUMN negara. Ini seperti Temasek untuk Singapura. Ketika uang itu datang dan keluar dan masuk pagi dan malam tanpa akhir. Jadi untuk Nil itu berakhir, itu sangat-sangat menyeramkan untuk orang Mesir. Tidak ada ikan, tidak ada air, seperti pertanian tuh mati, perikanan tuh mati. Jadi ini sesuatu yang harus ada. Ini seperti berhala untuk orang-orang Mesir. Ini berhala yang Allah coba hakimi. Jadi mari kita lihat dari sudut pandang ini bukan sesuatu yang jauh cerita tentang Firaun di Mesir, tapi tentang kita yang harus kita keluarkan. Saya nggak mencoba akapela, tapi ini harus dikeluarkan dari kamu dan dari saya, dari keamanan finansial yang telah kamu pikirkan dan kamu rencanakan. Ini sangat besar dari berbagai zaman, tapi Nil itu adalah suatu garis kehidupan. Jadi ketika ini kering, ini adalah kehancuran yang sangat besar. Nomor satu. Tapi ini untuk Firaun, tapi untuk ketika saya melihat ini terjadi untuk kita juga kan? Bukannya ini terjadi untuk kamu ketika keamanan sekuritas kamu nomor satu itu hilang. Apa yang terjadi ketika itu yang terjadi dalam diri kamu? Allah menaruh ini kepada Firaun, tapi ia menuangkannya pada kita sehingga kita bisa melepaskan diri dari dunia ini. Kita belajar tentang Firaun, sudut pandang ketiga, tapi kita harus melihat dari sudut pandang pertama. Yang berikutnya, pertanyaan kedua, kapan wabah tulah darah itu dimulai dan berakhir? Kenapa? Karena kamu akan belajar sesuatu yang ditunjukkan pertama kali dari sejarah manusia, kalender 10 tulah. Oleh pendeta Abraham Park. Hanya dia satu-satunya yang bisa memisahkan ayat Alkitab dengan sangat jelas. Keluaran pasal 7 ayat 25 memberikan jawaban 7 hari telah berlalu. 7 itu adalah angka yang sangat kita kenal dengan jelas. Itu adalah kesempurnaan, kelengkapan. Itu adalah dan ketika Allah menunjukkan 7 hari itu sudah cukup waktu untuk kita bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Terima kasih, karena kalau tidak ada bagian kedua dari cerita ini. Jadi kita harus melihat dari akhir dari tulah ini. Dan kita lihat kapan ini berakhir. Ini pertama kali ditunjukkan dalam sejarah manusia. Oleh pendeta Abraham Park, kamu bisa melihat dengan sangat pasti 10 tulah dengan menghitung mundur dari tanggal Exodus, tanggal 15 bulan pertama. Ada 10 tulah, kita adalah di nomor 1. Coba kamu Google, buku apapun, teologi World Class Teologi, tidak ada jawaban yang jelas. Ada yang bilang berapa bulan, 5, 4, 3 bulan. Mereka tidak bisa setuju. Tapi pendeta Abraham Park menghitung, dan semua itu dimulai dari Exodus, dan kamu mundur sampai ke tulah yang pertama, dan kamu bisa menghitung. Kalau itu tanggal 25 bulan ke-12. 25 bulan 12. Jadi mari kita lihat ini. Kalau ini adalah hari pertama, tanggal 25 bulan 12, dan ini berlanjut. Berapa banyak hari yang telah kamu baca? 7. Ini adalah kalender 30 hari. 5 hari dari bulan 12, dan 2 hari di bulan pertama. Jadi tanggal 2.
Benar sekali penetua. Jadi itu artinya kalau kita lihat kalender ini, itu adalah 20 hari untuk semua 10 tulah itu bisa terjadi. Tapi untuk yang pertama, yaitu tulah sungai menjadi darah, itu adalah 7 hari yang panjang. Jadi 7 hari ini terjadi seperti kamu yang telah pelajari, itu bukan hari yang random. Ini bukan hari Natal, tanggal 25 bulan 12, bukan 25 Desember. Cuma ini lebih gampang untuk kamu ingat. Dan ini adalah juga vernal equinox. Karena di Singapura tidak ada vernal equinox. Itu adalah saat ketika bumi itu sudutnya itu sangat sangat sempurna di Northern Hemisphere. Jadi ketika utara dan selatan harinya itu sama. Tapi artinya apa? Allah meriset kalender, Allah meriset dan mengulang 10 hari, 20 hari dan memulai hukuman itu. Jadi karakteristik apa yang bisa kita lihat di tulah pertama, yaitu sungai yang berubah menjadi darah. Yang pertama, ada 3. Yang pertama, ikan di sungai mati. Kita lihat di Mazmur 105 ayat 29. Allah membunuh ikan-ikan itu, mematikan ikan-ikan itu. Kita lihat di Keluaran 7 ayat 19. Ikan dalam sungai akan mati. Itu artinya apa? Uang akan kering. Kejatuhan dari Mesir, makanan akan hilang. Kematian dari segala sesuatu yang hidup di air itu adalah benar-benar kehancuran yang dahsyat. Kenapa? Ini sesuatu yang sangat menarik. Firaun setiap pagi ia pergi berdoa pada saat subuh di Sungai Nil. Setiap pagi ia bahkan lebih beriman daripada kita karena ia berdoa setiap pagi. Dan tempat ini yang merupakan kuilnya dia, bait sucinya dia, itu hancur. Finito. Bayangkan kalau gereja kita menjadi bau. Ini yang terjadi kepada Firaun. Jadi ia beribadah pada Sungai Nil, ia memberikan persembahan. Itu tidak bekerja karena apa yang terjadi di sini. Dan dikatakan di sini sungainya akan bau. Ini bukan hanya air, sungai yang berubah menjadi darah. Tapi kamu lihat kalau apa yang dituliskan oleh pendeta Abraham Park. Ya, sungainya akan bau yang dalam bahasa Ibrani itulah bashish. Bashish. Yang artinya bau yang menyebar secara langsung ke seluruh tanah itu. Segala sesuatu yang sangat sebelumnya manis dan bagus buat orang-orang Mesir sekarang menjadi sangat bau. Dan ketika Allah memutuskan untuk melepaskan kita dari tidak sehat dalam hidup kita, apa yang manis, yang begitu menyenangkan, begitu hebat akan menjadi sesuatu yang salah dan buruk. Sesuatu yang kamu sangat bisnis yang paling kamu sayang menjadi sesuatu yang memusingkan untuk kamu. Garis kehidupan kamu menjadi sesuatu yang memberikan sakit hati. Kesehatan yang paling hebat sekarang menjadi kekhawatiran terbesar untuk kamu. Jadi Allah melepaskan dengan cara ini. Dan dikatakan berbau busuk, bashish. Jadi dan ini secara langsung, bukan hanya mereka tidak bisa minum, mereka benci. Jadi kalau bahasa Indonesia ini itulah segan, tapi bahasa aslinya itu benci. Yang kedua, bahkan air yang mereka bawa ke rumah pun menjadi darah. Nggak ada yang bisa hilang. Dikatakan di sini, segala air yang ada pada mereka itu menjadi darah. Ini menunjukkan kalau tulah ini sangat menakjubkan. Ini tidak menunjukkan dengan detail. Dia nggak bilang secara detail apakah ikan-ikan tuh mati dan isi perutnya keluar, enggak seperti alien, bukan. Tapi tidak diceritakan seperti itu. Apa yang terjadi sehingga begitu banyak darah? Satu-satunya cara itu kalau ada yang mati kan. Apa yang mati? Kita nggak tahu. Tapi hanya Allah
yang bisa dengan secara konsisten selama 7 hari dengan darah yang begitu banyak untuk mengubah seluruh sungai. Ini sesuatu yang sangat hebat, tapi ini juga menakutkan. Saya bisa bayangkan keringat yang keluar dari diri saya. Kalau saya dihakimi dengan cara seperti ini, saya yakin kalau kita semua telah melewati teror-teror seperti itu. Tapi kekuatan Allah tidak bisa dipercepat jika penghakiman Dia 7 hari, 25 hari, 25 hari, 40 hari, 40 hari. Itu dengan pasti apa yang telah Ia pastikan. Tidak ada yang bisa melawan Dia. Yang ketiga, karakteristik ketiga, orang Mesir perlu bertahan hidup. Jadi mereka menggali tanah ke dalam tanah dan menggali sumur. Dan air di sumur itu tidak rusak, tapi ada berapa banyak air di taman kamu? Berapa banyak kamu harus menggali untuk mendapatkan air? Sangat dikit kan? Jadi mereka menggali air di sekitar Nil untuk mengambil air. Bayangkan kamu nggak bisa dapat air segar selama 7 hari. Kalau kamu berpuasa selama 7 hari selama musim sengsara, mungkin lip balm kamu nggak bisa menyembuhkan bibir kamu. Bibir kamu mungkin seperti kismis. Ini 7 hari tanpa air. Jadi mereka menggali tapi mereka tidak bisa menemukan banyak air. Jadi kalau kita lihat di dalam hidup kita, intinya apa? Wahyu pasal 8 ayat 8 berkata, ini adalah akhir zaman. Itu adalah waktu di mana kita tinggal sekarang. Sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan di Wahyu pasal 16 ayat 3 dikatakan, dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah. Seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Jadi ada perumpamaan untuk di sini adalah simbol. Kenapa Allah menggunakan perumpamaan ini sama seperti 10 tulah, berbicara tentang hukuman di akhir zaman. Ini berbicara tentang penghukuman Allah pada saat itu dan juga sekarang, yang artinya pada akhir zaman di masa depan. Jadi seperti yang dikatakan, Allah mengubah air di sungai Nil menjadi darah, Ia akan menjatuhkan hukuman ini di dunia yang jatuh ini. Untuk darah orang-orang Kristen yang mati syahid untuk kesaksian mereka. Ini berbicara pada waktu di masa lalu, pada masa tulah yang berdarah ini, tidak ada makanan, tidak ada ikan, tidak ada air. Tapi dalam hari kehidupan kita, kelaparan itu adalah kelaparan firman. Kelaparan bukan makan dan air, tapi firman. Dan orang satu-satunya yang memiliki kunci adalah 2 saksi. Hanya 2 saksi. Jadi kita harus menjadi gereja spiritual, gereja untuk 2 saksi, bukan secara literal di mana kamu dan firman Allah kita harus mengeluarkan ini. Ini satu-satu cara untuk bertahan hidup. Jadi adalah kunci rohani ya. Yang berikutnya kita akan melihat katak. Mari kita lihat lagi. Dan di sini ini yang dikatakan oleh Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah pada Firaun dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jikalau engkau menolak membiarkan mereka pergi, maka aku akan menulah seluruh daerahmu dengan katak. Kata-kata akan mengerjap ke dalam sungai Nil, lalu naik masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidur, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke tempat adonanmu, ke dalam tempat adonanmu. Jadi di sungai Nil, tulah pertama air tidak masuk ke dalam istana kan, tapi sekarang katak itu udah datang. Katak dalam bahasa Ibrani itu adalah chavadia, seperti bahasa tortilla Meksiko ya, tapi itu adalah katak yang artinya melompat dan kembali, dan katak itu sangat menjijikkan, kecuali orang-orang ahli biologi, tapi sangat menjijikkan tuh orang-orang Mesir, karena mereka adalah orang yang sangat rohani ya, karena mereka menganggap katak itu sesuatu yang melambangkan kehancuran. Jadi orang-orang Mesir ini sangat rohani ya, mereka akan mandi
untuk membersihkan secara rohani dan mereka menghindari segala sesuatu yang dianggap kotor atau jijik dan mencoba mereka tidak menodai status spiritual mereka. Dan bukan hanya menjijikkan bagi orang Mesir, tapi juga orang-orang Israel. Jadi, dari mana tulah ini datang? Ini dimulai ketika Harun mengulurkan tangannya. Jadi ketika ia mengulurkan tangannya dengan tongkatnya ke atas sungai dan selokan dan ras kolam, maka kata-kata bermunculan. Dan dengan ketika mengulurkan tangan itu adalah bahasa Ibrani nata, itu seperti nata de coco. Tapi di dalam bentuk vav berlanjut yang tidak sempurna. Artinya ini adalah nata yang langsung. Itu adalah ketaatan yang langsung dilakukan oleh Harun. Jika Harun menunda 1 hari untuk melakukannya itu, misalnya ia melakukannya besok, maka besok akan mulai. Tapi ia melakukannya sekarang. Makanya tulah katak ini dimulai pada hari itu. Dan kapan ini mulai dan berakhir? Ini sangat menarik dalam pembicaraan ini. Ini seperti cerita komedi Seinfeld. Keluaran pasal 8 ayat 8. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Keluaran pasal 8 ayat 9, jawaban kata Musa kepada Firaun, silakan Tuanku katakan kepadaku. Artinya apa? Tuanku, kamu mempunyai privilege. Kamu bisa tentukan kapan kamu mau. Sebenarnya kalau ditanya kapan kamu mau kan, harusnya dia bilang sekarang kan. Tapi yang dikatakan Firaun adalah besok. Apakah ada sesuatu yang aneh di sini? Sangat aneh kan kenapa dia bilang besok? Kenapa Allah mengizinkan Firaun untuk menentukan? Yang kedua, kenapa Firaun berkata besok? Alasan kenapa Allah mengizinkan Firaun memutuskan untuk menentukan tanggal kehancuran untuk menunjukkan supaya Firaun tidak ragu-ragu menunjukkan pada Firaun kalau Allah yang ada di kontrol. Ada situasi dalam hidup kamu dan hidup saya dan kamu tidak bisa menanti sampai kesusahan itu berakhir. Sangat menyebalkan. Kapan ini bisa berakhir? Kita harus berdoa, Bapa, tolong. Semoga ini berakhir sekarang. Jangan saya tes kamu supaya itu berakhir besok. Walaupun segala sesuatu di tangan kamu, saya meminta Bapa karena waktu di tangan Bapa kan. Jadi Firaun, si orang aneh ini bilang besok. Jadi sepanjang malam kata-kata itu, Java dia itu merayap di mana-mana. Dia berkata besok. Kenapa ia bilang besok? Karena pendeta Bram Park menunjukkannya. Karena ahli-ahli Mesir bisa memanggil katak, tapi ahli-ahli sihir Mesir tidak bisa besok. Jadi saya pikir, oh ya saya kasih waktu untuk ahli sihir Mesirnya untuk mengusir. Jadi saya ambil kemuliaan. Jadi bilang besok. Artinya ahli sihir saya bisa melakukan ini hari ini. Kamu bisa lihat kan dialog di tengah-tengah ini sangat menyenangkan. Tapi mari kita lihat waktunya. Kapan dan berapa lama tulah ini terjadi? Jadi kata ini 1 hari 24 jam karena si Firaun, si orang pintar ini bilang besok. Kalau misalnya Firaun bilang hari ini mungkin 6 hari atau 6 jam atau 8 jam, tapi dia bilang besok. Jadi hari ketiga bulan pertama katak datang, hari keempat bulan pertama katak pergi. Jadi kalau kita lihat di sini tulah katak datang setelah darah hari berikutnya. Jadi tanggal 3 bulan pertama. Dan di sini Musa bertanya, hari yang mana Tuanku? Dan Firaun berkata, besok.
besok. Jadi, itulah katak hanya terjadi selama 1 hari, yaitu hari ketiga bulan pertama ke hari keempat bulan pertama. Jadi, tujuan utamanya kita punya, kalau kita terus melanjutkan ini, mungkin kita akan melanjutkan 20 hari. Jadi karena akhirnya ada tanggal 15 bulan pertama. Jadi berapa jauh kata ditempuh oleh kata tersebut? Istana, kamar tidur, dan tempat tidur Firaun. Kenapa Allah berkata ini? Kenapa Allah tidak bilang ke setiap kamar? Kenapa Ia berbicara tentang kamar tidur dan tempat tidur? Karena itu tempat yang paling dekat dengan Firaun, tempat di mana tempat tidur Firaun dan istrinya. Dan dikatakan di sini, ini datang ke sana, jadi kamu tidak bisa tidur kan? Dia pergi ke pembakaran roti dan tempat adonan. Kamu bayangkan kamu sedang membuat makanan, dia ada katak di sana, di dalam nasi, di dalam tepung yang saat kamu mengadonan itu, dan dia naik dan berlendir. Kamu bayangkan ada binatang yang termasuk lalat yang akan masuk ke dalam tempat pembakaran. Kalau kamu sentuh itu kan panas ya. Itu seperti insting menjalankan kehidupan. Tapi fakta kalau katak itu masuk ke dalam oven, seperti orang-orang di Jepang di Pearl Harbor, ini sangat natural, sama seperti katak itu adalah tentara yang mengikuti perintah dan masuk. Jadi mereka masuk ke oven dan ke dalam adonan, dan itu bukan suara katak by the way, tapi mereka merayap masuk sampai ke sana. Dan ini adalah keajaiban karena katak bisa masuk ke dalam oven, ke dalam tempat pembakaran roti. Jadi apa yang terjadi ketika katak itu mati? Ini adalah komedi. Jadi seperti Sungai Nil ketika air menjadi air, Firaun berpikir, oh iya, jadi katak itu akan melompat balik ke dalam sungai. Jadi dari sungai kamu katak itu berasal dari sungai, dia akan kembali ke sungai. Tapi dia nggak pernah berpikir kalau katak itu akan mati di taman dia. Jadi ada banyak sekali kayak mayat-mayat Javadia, mayat-mayat katak itu. Jadi orang itu harus datang dan mengumpulkannya. Ini sangat bau dan ini mati, dan mereka tidak bisa buang itu ke Nil karena karena sungai yang sangat berharga itu menjadi bersih lagi sekarang. Jadi apakah mereka akan membuatnya terpolisi? Enggak kan? Jadi seluruh tanah itu bau. Tadinya sungai itu yang bau, sekarang tanahnya itu yang bau. Kata bau di sini adalah bash. Tadi kita belajar kata basis atau bash, itu bukan kata yang bagus. Dan kata bau berbicara tentang bau yang sama ketika mayat itu datang, dan seperti mana yang kamu ambil kebanyakan lalu kamu bersisa. Jadi kamu bayangkan ketika kamu ambil mana kebanyakan dan bersisa, dan sisa sampai besok, itu adalah bau yang sama dengan katak yang mati. Itu juga sama dengan bau di tulang pertama, bash. Itu artinya apa? Ketika kita berdosa, kita tidak taat, bau yang orang-orang tidak bisa cium, tapi saya memiliki bau rohani yang sangat bau, yang Allah bisa cium. Ia membuat ini tampak di luar melalui dua tulah ini. Ketidaktaatan menghasilkan sesuatu yang bau. Jadi kata-kata ini berkumpul, bertumpuk-tumpuk. Jadi kita pikirkan apa yang terjadi, berpikir pada diri kita. Apa pelajaran akhir zaman untuk kita? Di buku Wahyu berbicara tentang iblis. Ada 3 roh najis yang menyerupai katak yang keluar dari mulut naga, dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu. Dan tugas mereka adalah untuk datang ke raja-raja di dunia, ke seluruh dunia untuk melawan peperangan Armageddon, peperangan terakhir. Jadi pada saat Wahyu, ini adalah cawan kemaharan ke-6 yang dituangkan, dan
tugas mereka adalah menunjukkan, mukjizat. Dan di sini roh-roh setan mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Sebagai orang Kristen, mukjizat apa yang akan membuat kamu tertipu, yang akan membuat kamu tertarik pergi, kalau kamu pikir pendeta tertentu adalah kedatangan kedua, ya kan? Kalau orang itu bisa menghidupkan yang mati, kalau orang itu bisa menyembuhkan yang sakit, bisa menyebabkan atau apapun keajaiban itu, dan kamu pikir ini adalah pendeta yang sangat istimewa, kamu akan tertipu. Kamu nggak perlu Bible study lagi. Kenapa? Kenapa kita perlu Bible study yang sangat menyusahkan ini? Kita harusnya ikut saja ekor dari Mesias palsu itu. Jadi, tujuan diberikan contoh ini adalah kita tidak boleh mengikuti keajaiban. Bukan bilang nggak akan ada keajaiban, tapi ada nabi-nabi palsu. Tapi kita hanya fokus pada Bapa, kepada firman, kepada Yesus. Dan hanya Yesus artinya hanya firman, ya kan? Jadi, kita yang menunggu kedatangan kedua dari Kristus, kita harus ingat ayat ini. Di dalam Wahyu ayat 16 ayat 15. Dikatakan kalau Bapa datang kembali seperti ini. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan-jalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Jadi untuk menjaga posisi kamu dan baju pengantin kamu, kita harus hanya melihat ayat-ayat Alkitab dan Bible study, hanya Alkitab. Mungkin seperti sesuatu yang sangat kering, tapi itu adalah satu-satunya cara. Kita telah membaca ini dari hari pertama. Jadi konklusinya apa? Konklusinya adalah, ya, kita adalah Firaun. Tapi karena Allah mengasihi kamu dan saya, Dia tidak menunggu akhir zaman supaya kehancuran ini datang pada kita, tapi Ia membawa ini kepada kita di hari ini. Sungai Nil, kekayaan hilang, kata-kata yang menghancurkan datang. Ini adalah hal-hal yang Ia bisa bawa ke dalam kehidupan kekristenan sebagai tes dan cobaan, tribulasi, kesulitan, dan sangat mengejutkan. Sangat mengejutkan pada saat itu. Jadi saya ingin mengambil apa yang dituliskan oleh pendeta Abraham Park sebagai konklusi. Dan dia katakan, untuk memenuhi perjanjian sulu, Allah membawa orang Israel keluar setelah 400 tahun perbudakan. Dalam pikiran manusia itu tidak mungkin, situasi yang sangat tidak mungkin untuk bisa dibebaskan, ya kan? Akan tapi Allah menyebabkan mukjizat yang sangat hebat ini, disebut 10 tulah untuk mengalahkan Firaun. Saat saya baca ini seperti ada pisau di hati saya. Allah menyebabkan begitu banyak mukjizat upaya kamu untuk membunuh Firaun dalam diri kamu, supaya kita tidak bisa berpegang pada garis kehidupan yang kita sebut dunia ini, di Sungai Nil atau apapun Sungai Nil kamu, yang kamu pikirkan kamu tidak bisa hidup tanpa itu. Dan dikatakan Allah yang sama, Jehovah, Tuhan yang sama, yang membawa orang-orang Israel keluar, Ia bersama dengan kamu hari ini. Ia bersama dengan kita dalam hidup kita hari ini. Dan Ia menyebabkan keajaiban yang hidup kepada kita, supaya kita bisa melepaskan diri dari segala penindasan. Dan ini adalah bagian terakhir. Ya, katakan Allah yang menghakimi Allah-Allah di Mesir melalui 10 tulah dengan pasti akan menghakimi Allah-Allah di dunia ini. Dan dengan hati yang berat Ia berkata kalau Ia akan menghakimi Allah-Allah di dunia ini. Apakah kita punya Allah-Allah ini di dalam hidup kita? Uang, kekuasaan, kemanusiaan, mengumpulkan seluruh agama yang berkata kalau seluruh Allah itu sama. Hal-hal ini tidak baik, tapi kita punya ini semua kan. Kita punya ini dalam diri kita. Kita punya kekuatan uang yang memegang hati kita. Kita punya ketamakan, kita punya kemanusiaan, kita punya ini semua. Dan Allah ingin menghakimi, tapi Allah ingin kamu ke surga. Tapi bagaimana Ia bisa menghakimi dosa tapi menyelamatkan jiwa manusia? Jadi Ia harus melakukan ini sedikit demi sedikit di dalam dunia ini. Itu adalah mukjizat yang hidup.
Saya sangat terkejut ketika saya melakukan ini. Setiap hari yang kamu lakukan, semua cobaan itu adalah 10 tulah tuh untuk membunuh Firaun dalam diri saya. Jadi saudara-saudara saya, mari kita pikirkan betapa besar kasih Allah pada kita, dan kita tidak bisa mengerti dari firman saya. Ia harus membuka kerannya bagi kita. Jadi kita ber ber berlutut dan benar-benar memulai HaHodesh hari ini, ya, oke? Jadi saya meminta kita semua saat kita melalui perjalanan ini, kita melalui begitu perjalanan yang berbeda, tapi ingat, dia memegang 20 hari ini, dia memegang 7 hari tulah pertama dan 1 hari tulah kedua, bahkan ia menanyakan opini kamu. Kapan? Kapan? Kapan kamu ingin kembali? Ya. Jadi berdoa. Ada ada saya berkata hanya berdoa, tapi pada saat kita berdoa mengerti kekuatan firman dan setelah ilustrasi dari Alkitab yang sangat hebat untuk kita, ini memberikan kekuatan moral untuk percaya, dan ini yang kita perlukan. Kita perlu percaya pada saat seluruh hal itu jatuh. Mari kita berdoa, kita bisa hidup melewati 10 tulah dan pergi ke dalam Kanaan rohani. Saya harap saya juga bisa, ya kan? Kita harus bisa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur untuk seri yang sangat menakjubkan yang Kau berikan pada kita. Legasi dari iman kita, Alkitab yang milik kamu, dan seri sejarah penebusan yang datang daripadamu. Bapa, kami memberikan seluruh kemuliaan kepadamu. Dan ketika mukjizat dalam hidup kita, semua cobaan yang telah kamu rencanakan untuk membunuh semua Firaun dalam diri kita. Dan kami datang menyadari kita tidak perlu hari-hari khusus untuk HaHodesh, untuk ciptaan baru. Tolong bantu kita memilih hari ini untuk menjadi ciptaan baru. Semua ikatan dosa dan hal yang kita pikirkan kita perlu, tolong jauhkan hal itu. Tolong kita hanya memiliki firman-Mu, hanya kasih-Mu itu cukup. Dan semoga ini menjadi cukup untuk kita di sepanjang hidup kita. Dan kami bersyukur nih memberikan seluruh ibadah ini, segala member yang menonton secara online atau dari gereja ke dalam tangan-Mu. Berdoa Kau bersama dengan kami dan seluruh pekerjaan misi yang dilakukan oleh pendeta dan pelayanan seluruh dunia. Dalam nama Yesus kami berdoa dengan penuh rasa syukur. Amin.